Selamat datang di channel YouTube-nya Grup PSHT Sedunia Loyalis Madiun. Kami memberikan informasi berdasarkan data, realita, dan bukan rekayasa. Kemudian, kenapa Mas Hariwur bisa ditetapkan sebagai tersangka? Nah, mendasar dari perubahan pengurus yayasan yang dibuat secara sepihak oleh pembina yayasan, ketua yayasan yang baru memberi peringatan kepada Mas Hariwur untuk menyerahkan aset-aset yayasan, termasuk sertifikat, diminta diserahkan kepada mereka. Ya, karena Mas Hariwur tidak mau, inilah dasar mereka melaporkan Mas Hariwur ke Polda Jatim. Ya, Pak Wabub ini kan ketua Yayasan Setia Hati Teratai yang diakui oleh organisasi PSHT. PSHT itu sebuah organisasi yang tidak berbadan hukum. Pada tahun 82, karena PSHT punya duit mau beli tanah untuk padepokan, bingung ini mau diatasnamakan siapa. Nah, ketika itu ketua umum almarhum Mas Tarmaji, kalau diatasnamakan pribadi, beliau khawatir nanti akan menjadi masalah. Sehingga solusi waktu itu yang diambil adalah membuat yayasan yang bernama Setia Hati Teratai. Isinya pendirinya 4 orang. Setelah itu tanah padepokan yang kita berdiri sekarang ini bisa dibeli atas nama Yayasan Setia Hati Teratai pakai duitnya organisasi PSHT. Itu. Nah, kemudian pada tahun 2017 pembina yayasan waktu itu jumlahnya 4 orang. 3 orang mengadakan rapat sendiri mengganti Mas Hariwur sebagai ketua umum dan diganti dengan siapa, saya lupa namanya, coba nanti dicek ya. Itu kemudian langsung di akte notariskan, kemudian juga didaftarkan di Kumham. Kemudian ketua yayasan yang baru yang dipilih oleh pembina yayasan yang 3 orang ini tanpa mendapat persetujuan dari organisasi PSHT, ya. Dan arahnya adalah mereka ini ingin memisahkan Yayasan Setia Hati Teratai yang sudah memiliki aset berupa padepokan dan lain-lain, yang asetnya kemarin dia klaim 29 miliar itu dipisahkan dari organisasi Setia Hati Teratai. Inilah tentu Mas Hariwur, menurut prediksi saya ini ya, khawatir ya kalau ini diserahkan kepada mereka, tetapi untuk kemudian dipisahkan dengan Setia Hati Teratai ini akan menjadi masalah besar, gitu kan, kira-kira begitu. Nah, sehingga untuk langkah supaya hal itu nggak terjadi, beberapa anggota yayasan yang juga diganti bersama dengan Mas Hariwur melakukan gugatan, ya. Itu. Nah, kemudian kenapa Mas Hariwur bisa ditetapkan sebagai tersangka? Nah, mendasar dari perubahan pengurus yayasan yang dibuat secara sepihak oleh pembina yayasan, ketua yayasan yang baru memberi peringatan kepada Mas Hariwur untuk menyerahkan aset-aset yayasan, termasuk sertifikat, diminta diserahkan kepada mereka. Ya, karena Mas Hariwur tidak mau, inilah dasar mereka melaporkan Mas Hariwur ke Polda Jatim. Itu ya. Jadi ini memang ada kontradiksi di sini. Kontradiksinya, yayasan ini miliknya Setia Hati Teratai, hakikatnya tanah aset-aset yang di yayasan itu miliknya Setia Hati Teratai. Kemudian pembina yayasan ini berupaya memisahkan diri dari Setia Hati Teratai untuk dikuasai sendiri tentunya, karena sudah terpisah. Nah, inilah masalahnya, gitu ya. Nah, omongan saya ini yang soal mereka ingin memisahkan ini pekarangan saya sendiri atau tidak? Ini ada seorang saksi pada saat di persidangan di PN Madiun, pengawas yayasan, saya lupa juga namanya, bersaksi di bawah sumpah. Dia mengatakan
Yayasan Desa Trate tidak ada hubungannya dengan organisasi PSHT, dan padepokan itu miliknya yayasan, bukan milik PSHT. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Mas Hariwur, sehingga Mas Hariwur mengambil resiko dengan akhirnya menjadi tersangka. Jadi bukan sebagai ini ya, bukan status sebagai bendahara ya, tapi ketua ya. Ya, ketua yayasan. Ketua yayasan. Gitu ya. Makanya kemarin statusnya sampai sekarang masih ketua yayasan, bukan bendahara ya? Bukan. Ketua yayasan. Ketua yayasan. Ketua yayasan. Salam persaudaraan. PSHT Jaya. Punjer Madiun Los. Ora sepele. PSHT Jaya. PSHT Jaya. Pusat Madiun.